Red Boy membawa senjata itu dan senjata magic itu mulai bersinar. Hihi, Yang Mulia, senjata magic kompas ini seru, tapi sedikit panas. Ao Wujian tak menduga berpikir. Saat aku diundang oleh Emperor Luo untuk melihat benda ini, aku bahkan tidak berani mendekatinya dalam radius 10 kaki. Untuk bocah ini, apa itu hanya panas? Qin Jun bertanya. Bisakah benda ini mengecil? Tai Bai menjawab, tentu, Yang Mulia hanya perlu setetes esens dan darah. Luo Huang sudah mati, dan benda ini tidak punya pemilik. Kemudian Qin Jun menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke senjata magic. Senjata magic itu mulai melayang di sekelilingnya, ada tulisan mantra yang masuk ke senjata magic. Daji merasa khawatir. Yang Mulia akan baik-baik saja, kan? Tai Bai menjawab, jangan khawatir, Yang Mulia akan baik-baik saja. Yang Mulia telah mendapatkan senjata sihir keberuntungan sangat cepat, dan saat Yang Mulia naik tahta, kerajaan Qianyu pasti akan lepas landas. Senjata itu terbang di atas Qin Jun dikelilingi petir ungu dan mulai mengecil sedikit demi sedikit dan menuju dahi Qin Jun. Dan seketika aura Qin Jun lepas seperti kobaran api di sekelilingnya terbang membumbung tinggi ke langit. Setelah penyatuan dengan senjata ajaib, Qin Jun membuka matanya. Daji dan Xiaoli cemas. Bagaimana, Yang Mulia? Apakah senjata sihirnya berhasil mengenali Anda sebagai pemiliknya? Qin Jun menjawab, ya, dia mengenali tuannya. Ao Wujian bertanya, Yang Mulia, kapan Anda akan membantu saya membasmi para musuh? Qin Jun meregangkan ototnya. Sekarang, aku tidak ingin menetap di sini lebih lama. Ao Wujian berkata, terima kasih, Yang Mulia. Kemudian mereka terbang bersiap menghancurkan sekte musuh. Qin Jun berpikir, Fei Yusu belum melakukan sesuatu yang salah. Kesan pertamanya juga bagus bagiku. Mendekatinya juga dapat membantuku mengawasi Ao Wujian. Lalu Qin Jun berkata, kecuali para tetua dalam sekte, baik murid biasa dari Fei Yusu dan dari sekte Star bunuh semua, termasuk juga Divine Sword Hall. Wu Jing menjawab, baik. Yuanba menyerang musuh dengan kedua palunya. Serangan itu mengakibatkan tanah terbelah dan semua lawannya pada terpental tak berdaya. Red Boy juga bersemangat menyerang. Hihi. Aku datang juga. Red Boy menyerang dengan semburan api dari mulutnya. Api yang keluar sangat besar dan mampu menghanguskan sebuah sekte. Qin Jun mengambil Tai Bai Jinsing, Sa Wujing dan yang lainnya menghancurkan para tetua dari Senjian Hall dan gerbang Xingxiu dengan kecepatan tinggi. Dijelaskan. Senjian Hall adalah Excalibur Hall atau Divine Sword Hall. Atas nama Overlord, dia menjadi sangat terkenal dalam dinasti Nanzu dan negara terkait, juga menyebabkan kepanikan masyarakat. Fei Yusu memegangi pundaknya yang sakit. Qin Jun, bunuh aku. Senjian Hall sudah tiada, dan aku tidak punya alasan untuk melanjutkan hidupku. Qin Jun menanggapi, apa kau bodoh? Selama gunung hijau ini masih ada, tidak akan terjadi kekurangan kayu bakar. Tidakkah kau ingin balas dendam? Ao Wujian panik. Yang Mulia, apakah Anda tidak memikirkan perasaan saya? Fei Yusu menyadari sesuatu. Gunung hijau masih ada. Tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Saya mengerti. Terima kasih karena tidak membunuh saya, Yang Mulia. Qin Jun berkata, yang penting kau mengerti, ayo pergi. Berpindah di kota Smoky. Orang-orang membicarakan Qin Jun. Senjian Hall dan gerbang Xingxiu telah dihancurkan, jadi Lord Qin akan menghancurkan seluruh kerajaan kita, kan? Ya, menurutmu, itu terlalu gila. Qin Jun telah datang. Overlord telah datang. Semuanya lari. Berakhir sudah. Overlord telah datang untuk membasmi kota ini. Ya Tuhan. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Qin Jun berkata. Orang-orang ini, apa aku semenakutkan itu? Kemudian Zhang Jiao datang bawa pasukan. Saya Zhang Jiao dan saya memberi salam hormat kepada Yang Mulia. Qin Jun bilang, Zhang Jiao, kemana saja kau akhir-akhir ini? Siapa orang-orang ini? Zhang Jiao menjawab, selama ini saya berkeliling di sekitar ibu kota kerajaan, menyebarkan nama Yang Mulia. 200.000 tentara dari gerbang barat kota telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Yang Mulia. Mereka adalah tentara yang mengantar saya untuk menemukan Yang Mulia. Kemudian tentara memberi hormat. Salam hormat kepada Yang Mulia. Qin Jun berpikir, wow,
200.000 tentara. Ini benar-benar mengejutkan dan terlihat sangat kuat. Qin Jun bertanya, apakah 200.000 tentara ini adalah pasukan biasa? Berpikir, mungkinkah 200.000 tentara itu adalah gabungan orang yang tua, lemah, sakit, dan cacat? Zhang Jiao menjawab, tentu saja mereka adalah tentara biasa, dan mereka adalah tentara pertahanan kota. Qin Jun tertawa menepuk pundak Jiao. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Bangun, ikuti aku mulai dari sekarang. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Jiao menjawab, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, sulit untuk mendapatkan 200.000 tentara, itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk mereka agar dipilih dari dinasti Nanzu ke Loyanyu. Qin Jun berkata, tidak apa-apa, ayo kita kembali ke Dragon Hotel dan menunggu mereka. Berpindah ke Dragon Hotel. Tasi dan pengawal lainnya menunggu Qin Jun datang. Kemudian memberi hormat. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Qin Jun mengangkat tangan. Bangunlah. Tasi berkata. Yang Mulia, bersamaan dengan tibanya Anda, kami menerima berita dari kerajaan Beifu sekitarnya telah mulai menyerang kerajaan Qianyu kita. Qin Jun bertanya, apakah kerajaan Qianyu berada dalam kepungan? Lalu berpikir, dengan reputasi jahatku saat ini, bagaimana bisa ada kerajaan yang berani menyerang kerajaan Qianyu? Apa mungkin ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya? Tai Bai berkata, kini masih ada orang yang berani menyerang kerajaan Qianyu, ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap kekuatan yang saat ini Yang Mulia tunjukkan. Qin Jun bilang, ini sedikit sulit, mari kita masuk dulu untuk beristirahat selama 2 hari, lalu saat semuanya tiba, kita akan mulai perjalanan kita kembali pulang. Berpindah ke daerah perbatasan. Hujan turun disertai petir, ada sosok cahaya biru yang terbang. Dan terlihat Pak Tua yang sepertinya pengendali sepasang bola mata. Dia berkata, untungnya, roh primordialku kabur tepat waktu. Kalau tidak aku pasti akan mati di sana. Qin Jun, tunggu saja nanti. Setelah aku pulih dari lukaku, aku akan membawa Sekte Mulia Black Burning untuk menaklukkan kerajaan Qianyu. Aku bukan manusia kalau aku tidak balas dendam kepada musuhku. 2 hari kemudian, banyak monster binatang yang menyerang perbatasan. Para prajurit seperti kewalahan. Bunuh, bunuh, bunuh. Semuanya, bertahanlah. Jangan sampai mereka menerobos bronze barrier. Yang di sebelah berkata, kita tidak bisa menahannya. Terlalu banyak monster. Kita tidak bisa bertahan. Bertahanlah. Kalau bronze barrier hancur, seluruh dinasti akan terancam. Gelombang monster binatang menyerang perbatasan seperti dikendalikan kelompok orang berjubah hitam yang menaiki burung. Diperlihatkan ada seseorang yang menaiki elang raksasa. Itu adalah kelompok Sekte Abis. Yang memimpin bernama Lin Fengchou. Bawahannya melapor, Tuan Lin, kami menerima berita bahwa Qin Jun telah kembali ke Yancheng. Tuan Lin bertanya, apa kau yakin dengan pesannya? Bawahannya menjawab, yakin. Lalu Tuan Lin berkata, kan jadi buruk jika Qin Jun ikut campur. Terus bergerak, ambil alih bronze barrier dulu, misi ini dipercayakan kepada kita oleh Master Sekte, tidak boleh ditunda. Bawahannya menjawab, oke. Kemudian Suguiku terbang mengarah ke elang raksasa. Dia mengumpulkan energi hijau bersiap menyerang. Dan keluar telapak tangan raksasa warna hijau mengarah ke pasukan musuh. Serangan telapak tangan membuat salah satu burung elang raksasa tewas seketika. Tuan Lin berkata, penegak hukum berdarah besi dari bronze barrier dan Suguiku menangisi kekalahan. Suguiku bertanya, siapa kau? Kenapa kau menyerang the bronze barrier? Kemudian Tetua Lin mengeluarkan senjata bendera dengan energi ungu. Segera setelah Emperor Luo mati, dinasti Nanzu kehilangan taringnya. Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku adalah Sekte Abis, Lin Fengchou. Suguiku bingung. Sekte Abis, bagaimana itu mungkin? Kenapa kau menyerang dinasti Nanzu? Tuan Lin menjawab, kau tidak perlu tahu, hari ini adalah hari kematianmu. Kemudian mereka berdua bertarung. Energi ungu dan hijau terus berlawanan di atas. Di sisi lain Qin Jun dan lainnya telah sampai di sana terbang menaiki awan. Qin Jun berkata, bronze barrier ini bertemu gerombolan binatang buas lagi. Bagaimana bisa ada sangat banyak monster? Tai Bai berkata, tolong lihat,
Yang Mulia, ada para kultivator berdiri di atas gelombang monster itu di langit. Gelombang ini mungkin berkaitan dengan jalan sihir dan para biksu yang mengendalikan binatang buas. Yang Mulia, apakah Anda ingin membuat pergerakan? Yuanba juga berkata. Yang Mulia, saya. Kemudian Qin Jun mendengar sesuatu. Apa itu suara trompet? Mungkinkah itu White Robes Legion? Rombongan pasukan berkuda membuka jalan membunuh binatang yang menghadang. Dia berjalan cepat dengan kudanya menusuk serigala pakai tombaknya. Terlihat ada satu orang yang menaiki gerobak dan dia adalah Chen Qingzi. Orangnya kelihatan masih muda berambut biru. Tim musuh yang mengendalikan binatang berkata, pasukan macam apa itu? Yang lain bilang, mereka terdengar sangat kuat. Mereka sudah jelas hanya di ranah foundation building, tapi mereka bisa berkeliaran dengan bebas di tengah gelombang binatang buas. Di pinggirnya berkata, jangan pedulikan pasukan apa mereka, cepat serang mereka. Paran penunggang binatang mulai menyerang dengan senjata runcing. Serangan mudah diatasi oleh pasukan White Robes Legion. Para penjaga gerbang senang. Bala bantuan datang. Gaskan, berpindah di sisi lain. Kemudian Qin Jun bertanya, apa itu White Robes Legion? Sistem menjawab, pasukan jiwa tak kasat mata. Ada sangat sedikit pasukan yang bisa memadatkan jiwa tentara, jadi saat merekrut pasukan sepanjang sejarah, mereka akan diperkuat. The White Robe Legion sendiri memiliki warna mistis. Dan itu hanya bisa memadatkan jiwa tak kasat mata tentara. Jiwa mereka menang di setiap pertarungan. Jika White Robe Legion tidak dikalahkan, jiwa pasukannya takkan hilang. Sangat sulit untuk mengalahkan mereka kecuali sumber kekuatannya berada di puncak ranah Void Transformation mengambil tindakan. Qin Jun senang berpikir, wow, bersinar sekali. Di belakang Tai Bai berkata, pasukan ini takkan mudah. Di sisi lain pertarungan Tuan Lin dan Su Guiku energi ungu melawan energi hijau telah mencapai hasil. Su Guiku kalah memuntahkan darah. Wu Jing dan Qin Jun menonton mereka bertarung. Su Guiku akan segera kalah. Qin Jun berkata, siapapun yang ingin pergi, bantu dia dan pastikan dia hidup. Saya akan pergi. Red Boy dan Yuanba terbang ke lokasi pertarungan Su Guiku. Qin Jun tersenyum. Duo itu sangat bersemangat. Kemudian Qin Jun melihat ke arah pasukan White Robe Legion. Pasukan White Robe Legion seperti dihadang kera raksasa. Kera itu mengamuk mengumpulkan energi biru di tangannya. Kemudian meninju pasukan White Robe Legion. Kera itu mengamuk sangat brutal memukul-mukul pasukan. Qin Jun memerintah, Li Bai, pergi bantu pasukan di bawah. Li Bai menjawab, oke. Kera semakin gila. Tetapi kemudian, dia memuntahkan darah. Ternyata sudah diserang oleh Li Bai hingga langsung terjatuh mati. Chen Qingzi melihat ke Li Bai. Orang kuat di bawah perintah Yang Mulia benar-benar sesuai reputasinya. Kemudian memerintah, tentara, terus maju ke depan, sang penguasa menunggu kita. Ayo, cahaya putih melaju cepat ke arah pintu gerbang. Kemudian gerbang dibuka, pasukan White Robe Legion ngebut masuk semua. Lalu pintu ditutup oleh penjaga lagi. Cepat, tutup. Qin Jun turun menghampiri pasukan White Robe Legion. Mereka berbaris dengan rapi dipimpin oleh Chen Qingzi yang berada di tengah berjalan ke arah Qin Jun. Tai Bai berkata, Yang Mulia, Sang Jenderal di sini. Kita bisa mencoba memenangkan hati mereka, tidak banyak pasukan yang bisa menciptakan tentara jiwa. Tai Bai berpikir, kenapa kau menunjukkan wajah yang seperti itu? Apa mungkin dia bangga pada dirinya sendiri karena dia berada di pusat perhatian baru-baru ini? Kemudian Jenderal memberi hormat ke Qin Jun. Saya mendatangi Yang Mulia. Jenderal terakhir, Chen Qingzi, telah membawa The White Robe Legion untuk memberi hormat kepada Yang Mulia, dan berharap Yang Mulia akan menerima kami. Jenderal memberi hormat di depan semua orang melihatnya. Qin Jun merasa senang. Haha, Qingzi, aku sudah menanti ini lama sekali. Bangunlah. Qingzi berkata, suatu kehormatan untuk dapat bekerja dengan Anda. Yang Mulia, Tai Bai berpikir, nampaknya Yang Mulia sudah menaklukkan pasukannya. Dan kukira dia terlalu bangga untuk melakukannya. Yang Mulia tidak berubah. Qin Jun bertanya, Qingzi, aku masih punya 200.000 pasukan, maukah kau membantuku berlatih? Qingzi menjawab, bawahan ini akan tanpa ragu melakukannya untuk Yang Mulia.
Ini pertama kalinya saya memberi hormat kepada Yang Mulia, dan Anda mempercayai saya tidak boleh mengecewakan Anda. Di atas Qin Jun melihat dua energi orange terbang. Dan turun itu rupanya Red Boy dan Yuanba membawa Su Guiku dan Tuan Lin. Huff, sudah ku bilang ikut denganku, tapi kau tidak mendengar. Kingzi menengok ke arah Tuan Lin. Huff, Tuan Lin memuntahkan darah di lantai akibat dihajar Red Boy. Qin Jun menodongkan senjata di depan muka Tuan Lin. Keluar aura biru di sekitar Qin Jun dan bertanya, "Siapa kau?" Tuan Lin berkeringat menjawab, "Apa kau Qin Jun, Overlord yang baru-baru ini menjadi terkenal sebagai Emperor Nanzuo?" Qin Jun bilang, "Ho." Fahai berkata, "Yang Mulia, tanda di belakangnya seharusnya adalah Sekte Abis." Su Guiku berkata, "Itu benar, dia datang dari Sekte Abis. Secara umum, Sekte Abis sangatlah kuat, kita sebaiknya tidak memprovokasi mereka saat ini." Tuan Lin berkata, "Itu benar, Qin Jun, Sekte Abis kami memusuhimu. Target kami kali ini hanya bagian selatan dinasti Zuo, ku harap kau tidak akan terlibat." Qin Jun berkata, "Kenapa kau tidak bantu aku, dan sekarang aku lagi saat aku pergi?" Su Guiku panik berkata, "Qin Jun, jangan, mereka adalah iblis, kita harus melawan mereka bersama." Tuan Lin menggertakkan gigi, "Tidak, kapan kau pergi? Gelombang binatang buas kami sudah dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya." Qin Jun bicara, "Itu dia, Fahai, apa status gerbang abis dalam hal magis?" Fahai menjawab, "Tidak seperti sekte yang tidak ortodoks, sekte demonik telah lama bersatu dan dipimpin oleh 9 sekte, di antaranya adalah sekte abis. Sekte abis sangatlah kuat, dan mereka hanya memilih dinasti yang berbudi untuk mengambil Dragon Veins. Tidak ada yang tahu apa tujuannya." Qin Jun berpikir, "Aku tidak menduga sekte abis sekuat itu. Mungkinkah Dragon Veins milik dinasti Nanzuo ada hubungannya dengan kompas emas yang kuhirup? Apa yang kulakukan sekarang?" Kingzi berkata, "Yang Mulia, haruskah kita?" Tuan Lin berkata lagi, "Dalam hal keseluruhan wilayah selatan, sekte abis dianggap yang terbaik, dan kau bijak jika kau memilih untuk meninggalkan tempat ini." Su Guiku menunduk memohon, "Yang Mulia, saya mohon kepada Anda, bantu kami mengusir roh jahat di Bronze Gate." Semua tentara memberi hormat memohon. "Kami di sini untuk memohon kepada Yang Mulia Qin Jun untuk membantu kami mengusir roh jahat. Kami tak apa mati, tapi masyarakat di kota Smoky tidak boleh menderita. Yang Mulia, jika Anda menetap dan membantu kami akan menganggap Anda master kami ke depannya." Tuan Lin berkata, "Siapa yang tidak mencari belas kasihan ketika dirugikan? Tapi pria kuat sejati tidak akan memiliki belas kasihan yang feminin." Kemudian sistem muncul. Ding, memicu misi faksi, jalan kebenaran dan kejahatan. Detail misi, jika host membantu Bronze Barrier dalam mengusir gelombang binatang buas sekte abis, host akan bergabung dengan faksi ortodoks. Sebaliknya, host akan bergabung faksi demonik. Jika Anda bergabung dengan faksi ortodoks, level host akan dinaikkan sebanyak 1 level, dan Anda akan mendapatkan kemampuan untuk bergabung dengan yang telah dipanggil. Qin Jun berpikir, misi ini memimpinku kepada faksi ortodoks. Kemudian para prajurit berkata, "Yang Mulia Qin Jun, selamatkan kami. Tolong bantu kami." Qin Jun berpikir, memprovokasi satu atau suatu grup sama saja memprovokasi semuanya, jadi memang kenapa kalau aku menyinggung yang lain? Aku mau memulai hidup baru demi kebahagiaan dan kebaikan. Lalu Qin Jun menusukkan tombaknya ke leher Tuan Lin. Tuan Lin mencoba menahan pakai tangannya. "Sial, Qin Jun, apa kau serius kau akan menyinggung sekte abis? Sombong sekali." Lalu Tuan Lin mengumpulkan energi ungu di tangannya. Lalu energi itu berubah menjadi runcing. Dia mencoba menyerang Qin Jun dengan itu. Ketika serangan runcing itu berada dekat dengan wajah Qin Jun, Red Boy meloncat bersiap menyemburkan api di mulutnya. Mati! Semburan api besar seketika mengenai Tuan Lin. Tuan Lin terbakar kepanasan. Di sisi lain para pasukan Tuan Lin yang menaiki burung panik. "Ini tidak bagus. Tetua Lin terbunuh. Kembali dan laporkan berita ini. Cepat!" Qin Jun memerintah. "Li Yuanba, Red Boy, Li Bai, Tai Bai, bunuh para iblis itu." Mereka menjawab,
Baik Yang Mulia. Semua binatang dan pasukan iblis dihajar habis-habisan oleh pasukan Qin Jun. Energi biru dan kuning orange menghancurkan musuh. Tai Bai juga menyerang dengan senjata andalannya. Energi kuning keemasan menyerang musuh dengan cepat. Di sisi lain, Qin Jun bertanya, Su Guiku, apa yang kau pikirkan tentang dinasti Nanzu? Su Guiku menjawab, rapuh, kalau bukan karena Anda, Bronze Barrier pasti sudah hancur hari ini. Saya pernah meminta bantuan pada pengadilan kekaisaran, tapi tidak ada yang peduli pada masyarakat dan militer dinasti Nanzu, dan tidak ada yang mau meninggalkan istana. Qin Jun berkata, bagaimana kalau kau ikut denganku? Xiaoli kesal, kau tidak tahu cara menghargai. Ding. Misi faksi, jalan kebenaran dan kejahatan telah selesai. Jika host bergabung dengan faksi ortodoks, levelnya akan meningkat 1 kali, dan dia akan mendapatkan kemampuan bergabung dengan yang dipanggil. Host akan menerima bonus yang menguntungkan di jalan kebenaran dan bonus yang tidak menguntungkan di jalan kejahatan di wilayah selatan. Ding. Selamat kepada host telah menerobos level keempat ranah Mortal Transformation. Aura Qin Jun meningkat dan dia merasa senang bilang. Mantap, Qin Jun berkata dalam hati. Apa yang dimaksud sistem dengan kemampuan bergabung dengan yang dipanggil? Sistem menjawab, pemanggilan dewa dan iblis adalah acak, dan host sangat mungkin untuk memanggil sesuatu yang lain, seperti kostum. Dengan kesempatan memanggil dan kemampuan menggabungkan, host bisa mengumpulkan kesempatan memanggil, membuat dewa, iblis, dan pasukan yang dipanggil lebih kuat. Qin Jun berkata dalam hati, yah, kalau aku menyimpannya lebih dari setahun, bisakah aku memanggil Emperor Pangu? Sistem menjawab, tidak, Anda hanya bisa menggabungkan paling banyak 5 kali. Setelah 2 kesempatan menggabungkan, dewa dan iblis yang dipanggil oleh host akan lebih kuat dari host. Dengan analogi, jika kesempatan memanggil pasukan dewa dan iblis dipadukan, pasukan lebih kuat bisa dipanggil, sampai mereka mencapai ranah tertinggi sistem. Qin Jun berkata dalam hati, apa itu artinya jika kau memadukan 5 kesempatan memanggil, kau sudah pasti dapat memanggil sumber kekuatan lebih hebat dari Fairyland yang sebenarnya. Ya, fitur baru ini sangat kuat. Kemudian Qin Jun berlari. Ayo kita kembali. Su Guiku berkata, tunggu. Qin Jun bertanya, apa kau berubah pikiran? Kemudian Su Guiku berkata kepada prajurit, dinasti Nanzu sedang dalam kekacauan. Pengadilan tidak peduli jika kita hidup atau mati. Aku berniat mengikuti Yang Mulia Qin Jun. Siapa yang mau ikut denganku? Para prajurit sedang berpikir, ini. Kemudian Qin Jun melihatnya. Dan berkata, tidak perlu memaksakan diri untuk mengikutiku. Para prajurit berkata, saya bersedia mengikuti Yang Mulia Qin Jun. Saya juga bersedia. Qin Jun dengan wajah suram berpikir. Memangnya aku setuju dengan kalian? Aku masih ingat bagaimana kalian mempermalukanku dulu. Tai Bai berkata lewat transmisi. Yang Mulia, prajurit dinasti kekaisaran sangat berbeda dengan kerajaan. Mereka digunakan untuk menggabungkan pasukan kerajaan. Tolong biarkan mereka membawa keluarga mereka agar kita tidak perlu cemas mereka akan memberontak. Qin Jun berkata dalam hati. Oh, licik, aku suka. Qin Jun berkata ke Su Guiku. Kau bisa mengatur ini sendiri, dan kita akan meninggalkan Bronze Barrier paling lambat 2 hari. Su Guiku menjawab, oke. 2 hari kemudian, rombongan tentara beserta keluarganya pergi meninggalkan dinasti Nanzuo. Di kereta bergerak, bersuara, sedikit ke kiri, sedikit ke kanan. Ternyata Qin Jun sedang dipijat Xiaoli. Saudara Qin Jun, apa di sini benar? Qin Jun menjawab, ya, benar di situ. Itu, Daji melihat mereka berdua jadi cemburu. Qin Jun menikmati pijatan Xiaoli berpikir. Hidup yang nyaman benar-benar mudah membuat seseorang jatuh dalam kehidupan. Tasi berkata, Yang Mulia, di depan ada Loya Cliff, perbatasan kerajaan biru. Qin Jun berkata dalam hati. Ngomong-ngomong, seperti yang sudah kukatakan, sekarang ini adalah sebuah kesempatan. Kemudian memanggil, Li Yuanba. Li Yuanba dari atas turun menghampiri Qin Jun. Apa perintah Anda, Yang Mulia? Qin Jun berkata, hancurkan perbatasan itu. Yuanba menjawab, oke. Yuanba langsung terbang dari kereta bergerak.
Kemudian Qin Jun berkata, Chen Qingzi. Chen Qingzi menjawab, saya di sini, Jenderal. Qin Jun bilang, saat kau nyerang perbatasan Loya Cliff, bunuh para pemberontak. Lepaskan mereka yang menyerah dan meletakkan senjata mereka. Chen Qingzi menjawab, oke, prajurit, ikuti aku. Yuanba dan prajurit menuju gerbang perbatasan. Penjaga di gerbang berkata, apa itu? Itu bukan gelombang binatang buas, kan? Yuanba menyerang lawan dengan brutal. Hahaha, prajuritku. Hancurkan untukku. Serangan Yuanba mengakibatkan ledakan api sehingga banyak penjaga gerbang terpental. Chen Qingzi memerintah pasukannya. Ayo maju, prajurit. Ini adalah pertempuran pertama yang White Robes Legion dedikasikan untuk Yang Mulia, tidak boleh ada kegagalan. Kemudian seluruh pasukan berkuda White Robes Legion bersiap tempur. Ayo maju. Kemudian gerbang pertahanan sudah bisa ditembus, prajurit mulai masuk semua dengan aura putih. Ingat, jangan bunuh mereka yang menyerah. Penjaga setempat kabur. Serangan musuh. Lari. Yuanba masih menghancurkan tembok dengan gila. Hahaha, setelah waktu setengah batang dupa, Qin Jun sedang mengamati mereka. Prajurit yang menyerah berbaris rapi. Chen Qingzi berkata, mulai hari ini dan seterusnya, perbatasan Loya Cliff dimiliki oleh Overlord, siapapun yang menolaknya akan keluar dan mati. Kemudian pasukan Qin Jun berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Pasukan lawan menunduk, bertanya, siapa Overlord? Yang lain menjawab, bodoh, tentu saja itu Qin Jun, dia adalah pria kejam yang berani membunuh pemimpin dinasti Nanzu. Habis sudah, kerajaan biru sudah berakhir. Lalu Qin Jun berkata kepada bawahannya, siapa yang akan menjaga Loya Cliff? Zhang Jiao berkata, Yang Mulia, Loya Cliff adalah kota yang kecil, jadi para senior tidak perlu menjaganya. Berikan saya Jenderal Ranah Golden Core dan 5.000 prajurit untuk menjaganya. Kemudian Qin Jun bertanya, bisakah aku mempercayaimu? Jiao menjawab, jika ada pengkhianatan, saya akan langsung memberitahu Yang Mulia. Lalu Qin Jun berkata, kalau begitu, kutinggalkan tempat ini untuk kau atur. Sisanya tidak perlu istirahat, ayo kita lanjutkan. Berpindah di Kerajaan Biru. Raja berkata, apa? Loya Cliff telah jatuh di tangan Qin Jun. Bukannya dia berada di dinasti Nanzu. Dia memanggil sekarang. Apa yang kalian pikir harus kita lakukan? Para menterinya hanya bisa diam tak punya solusi. Anaknya menyarankan, bagaimana kalau kita meminta bantuan Emperor Qian? Kemudian Raja memerintah, suruh seseorang mengirim surat ke Emperor Qian. Lalu berpikir, sekarang aku hanya bisa menggunakan tindakan putus asa, dan kita hanya perlu melihat jika Emperor Qian menganggap Qin Jun seperti dulu. Raja duduk dengan panik. Ya Tuhan, anaknya berkata lagi. Ayah, kalau itu tidak bekerja, kita akan mengeluarkan benda itu. Dengan itu, kita pasti akan mengalahkan Qin Jun. Raja berkata, bagus. Berpikir, aku hanya bisa bertaruh, kalau tidak, kerajaan biru akan jatuh di tangannya. Aku akan menjadi pendosa sepanjang masa. Selama 10 hari berturut-turut, Qin Jun mengambil alih lebih dari selusin kota, dan dia semakin mendekati ibu kota kerajaan biru. Masyarakat kerajaan biru panik. Terlihat kereta berjalan yang ujungnya besi runcing. Di atas kereta Tasi berkata, Yang Mulia, kita akan tiba di ibu kota kerajaan biru paling lambat setengah hari. Qin Jun menjawab, aku tahu. Qin Jun sedang berlatih mengayunkan tombaknya. Kemudian dia menyadari sesuatu. Yah, anjingnya bertanya. Yang Mulia, ada apa? Qin Jun menjawab, aku tiba-tiba hilang kontak dengan serigala Changjun. Berpikir, aku membuat kontrak dengan serigala Changjun saat aku menaklukkannya. Dia tidak diizinkan masuk ke dinasti Nanzhou. Jadi, aku membiarkannya pergi untuk mengujinya di perjalanannya. Lalu Qin Jun bilang, tadi aku bisa merasakannya, tapi sekarang itu terputus. Anjingnya berkata, serigala Changjun dan Yang Mulia sudah menandatangani kontrak jiwa. Itu tidak bisa diputuskan, hanya sosok lebih kuat yang dapat merobek paksa kontrak jiwa antara Anda dan dia. Tolong beritahu saya jika ada gambaran apapun sebelum Anda kehilangan kontak dengannya. Kemudian Qin Jun memejamkan mata dan muncul bayangan banteng. Lalu Qin Jun berkata, sialan, apa itu iblis banteng? Makhluk itu tidak mungkin Raja Iblis Banteng, kan?
lalu berkata dalam hati, "Sistem, apakah Raja Iblis Banteng telah turun ke dunia ini?"